Di pinggiran kota kecil yang dikelilingi hutan dan ladang kosong, berdiri sebuah rumah tua yang seolah terlupakan oleh waktu. Rumah itu besar namun tampak renta, dengan dinding kayu yang lapuk dan cat putih yang telah lama mengelupas, meninggalkan bekas seperti luka. Jendela-jendelanya gelap, seperti mata kosong yang mengintip keluar dunia. Di sekitarnya, pohon-pohon besar menjulang liar, akar-akarnya menyeruak seperti cakar yang siap mencengkeram siapa saja yang mendekat. Penduduk sekitar menghindari rumah itu. Mereka percaya ada sesuatu yang kelam di sana. Bisik-bisik mengatakan penghuni sebelumnya, seorang pria yang tinggal sendirian, ditemukan tewas dengan tubuh membusuk di ruang bawah tanah. Tidak ada penjelasan jelas tentang penyebab kematiannya, hanya desas-desus tentang ritual aneh yang dilakukan di rumah tersebut. Namun, bagi Anna, wanita yang baru saja bercerai dan meninggalkan kehidupannya yang lama, rumah itu bukanlah ancaman, melainkan sebuah pelarian. Anna menemukan rumah itu secara kebetulan saat sedang mencari properti murah di internet. Daftar itu hampir tidak menarik perhatian, hanya satu foto buram dari fasad rumah yang ditutupi bayangan pohon. Harga rumah itu sangat rendah, bahkan lebih murah daripada apartemen kecil di pusat kota. Itu adalah satu-satunya opsi yang dapat ia beli dengan uang hasil bagi harta setelah perceraiannya. Ketika ia mengunjungi rumah itu untuk pertama kalinya, agen properti yang menemaninya tampak gugup. Rumah ini punya sejarah, katanya singkat, sambil menyerahkan kunci dengan tangan gemetar. Anna tidak peduli. Bagi Anna, rumah itu adalah awal baru. Namun, begitu dia melangkah masuk, Anna merasa sesuatu yang aneh. Bau lembab menyambutnya, bercampur dengan aroma kayu tua yang hampir membusuk. Lantai kayunya berderit di setiap langkah, seperti keluhan seseorang yang kesakitan. Beberapa ruangan di dalam rumah penuh dengan debu dan sarang laba-laba. Di ruang tamu, ada kursi goyang tua yang seolah mengawasi siapapun yang lewat. Anna mencoba mengabaikan perasaan itu. Ia berpikir, dengan sedikit perbaikan, rumah ini akan menjadi tempat yang nyaman. Dia menandatangani kontrak pembelian tanpa berpikir panjang, hanya memikirkan bahwa hidup baru yang ia dambakan sudah di depan mata. Anna memutuskan untuk merenovasi rumah tua itu agar layak huni. Meski anggarannya terbatas, dia yakin sedikit perbaikan akan membuat rumah yang suram ini terasa seperti tempat baru. Hari pertama dimulai dengan membersihkan ruang tamu. Debu tebal menutupi setiap sudut ruangan, dan sarang laba-laba menggantung seperti tirai gelap di sudut-sudut langit-langit. Anna menggunakan sapu dan kain lap untuk menghilangkan kotoran yang menumpuk selama bertahun-tahun. Ketika dia memindahkan kursi goyang tua yang ada di sudut ruangan, dia menemukan sesuatu yang membuatnya merinding, sebuah boneka kayu kecil dengan wajah pudar. Mata boneka itu tampak seperti menatap Anna langsung, meskipun dia yakin itu hanya imajinasinya. "Ah, barang usang saja," katanya, membuang boneka itu ke tempat sampah tanpa berpikir dua kali. Setelah ruang tamu bersih, Anna memulai pekerjaan lebih berat, merobohkan dinding kayu lapuk di dapur untuk diganti dengan papan baru. Ketika dia memukul dinding dengan palu, dia menemukan sebuah ruang tersembunyi di belakangnya. Ruang kecil itu dipenuhi dengan kertas-kertas usang dan foto-foto yang sudah mulai memudar. Salah satu foto menampilkan rumah tersebut, tetapi ada sesuatu yang aneh, bayangan seorang pria berdiri di jendela lantai atas. Anna menatap foto itu cukup lama, merasa ada sesuatu yang tidak beres, tapi memutuskan untuk menyimpannya kembali. Hanya kebetulan, gumamnya, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Namun, saat malam tiba, rumah itu mulai terasa hidup. Suara gemerisik seperti orang berjalan di atas lantai kayu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Ketika Anna beranjak untuk memeriksa, dia menemukan salah satu pintu kamar yang tadi tertutup kini terbuka sedikit, seperti mengundangnya masuk. Hari berikutnya, Anna mencoba memperbaiki kamar tidur utamanya. Dia membeli cat putih untuk menutupi dinding penuh bercak jamur. Saat mencampur cat, dia mendengar sesuatu dari atas loteng, suara seperti benda berat yang diseret. Dia mencoba mengabaikannya. "Angin mungkin," katanya. Namun, ketika dia mulai mengecat, catnya berubah warna menjadi merah muda pucat seolah bercampur dengan sesuatu dari dinding. Anna memeriksa kaleng cat itu dengan panik, tapi isinya tetap putih bersih. Ketika malam tiba, Anna mulai merasa lebih resah. Lampu kamar tidurnya tiba-tiba berkedip-kedip, lalu mati total. Dalam gelap, dia mendengar suara berbisik dari lorong. "Keluar, ini bukan tempatmu." Anna mengabaikan suara itu, menganggapnya halusinasi karena kelelahan.
Dia menyalakan lilin dan memutuskan untuk tidur. Tapi malam itu, dia terbangun oleh suara ketukan pelan dari dalam dinding. Seminggu berlalu, dan Anna mulai menyadari bahwa renovasi rumah ini bukan hanya fisik, tetapi juga mental. Suara-suara itu semakin sering terdengar, dan dia mulai merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya. Saat membersihkan ruang bawah tanah, Anna menemukan peti kayu tua yang terkunci rapat. Dengan rasa penasaran, dia memaksanya terbuka menggunakan linggis. Di dalamnya, dia menemukan buku tua dengan kulit hitam pekat, penuh dengan tulisan tangan dalam bahasa yang tidak dia mengerti. Ada gambar-gambar aneh di halaman-halamannya, lingkaran, simbol, dan bayangan manusia tanpa wajah. Di bagian belakang buku itu, tertulis sesuatu dalam bahasa Indonesia lama, "Jangan bangunkan yang tertidur." Anna merasa merinding, tetapi dia tidak membiarkan rasa takut menghentikannya. Dia menutup peti itu dan menguncinya kembali, berharap itu cukup untuk menghentikan kegelisahannya. Setelah melakukan renovasi kecil, ia mengambil barang-barang untuk dibawa ke rumah barunya itu. Anna tiba di rumah barunya saat sore menjelang malam. Setelah membongkar beberapa barang, ia duduk di ruang tamu kecil sambil menyesap teh. Suasana rumah itu sunyi, bukan sekadar sunyi biasa, melainkan sunyi yang terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan suara untuk masuk atau keluar. Saat malam tiba, Anna mulai merasa lelah. Ia memutuskan untuk tidur lebih awal di kamar utamanya. Namun, sekitar pukul 2 pagi, ia terbangun. Ada suara pelan di lorong rumah, seperti bisikan yang samar-samar terdengar. Anna menajamkan pendengaran. Bisikan itu terdengar seperti ucapan dalam bahasa yang tidak ia mengerti, tetapi nadanya dingin dan mengancam. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara bergetar, tapi tidak ada jawaban. Ia mencoba memberanikan diri keluar dari kamar, hanya untuk menemukan lorong itu kosong. Lampu lorong yang remang-remang membuat bayangan di dinding tampak seperti bergerak sendiri. Meskipun perasaan tidak nyaman itu terus menghantui, Anna mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya angin atau imajinasinya. Dia kembali ke kamar dan memaksakan dirinya untuk tidur, meskipun hatinya diliputi kecemasan. Pagi berikutnya, Anna mencoba melupakan kejadian aneh tadi malam. Dia sibuk mengatur barang-barangnya, mencoba membuat rumah itu terasa lebih hidup. Namun, saat siang menjelang, ia mulai menyadari sesuatu yang ganjil. Saat mengambil segelas air dari dapur, ia melihat piring yang tadi ia letakkan di meja makan kini berada di lantai, jauh dari tempat semula. Anna berpikir mungkin dia yang lupa memindahkannya. Namun, kejadian itu terus berulang. Saat sore tiba, ia menemukan buku-buku yang sudah ia susun di rak kini berserakan di lantai. Mungkin raknya tidak stabil, pikirnya, meski ia tahu rak itu cukup kokoh. Yang paling membuatnya merinding adalah saat dia berada di kamar tidur. Ketika sedang bercermin, tiba-tiba terdengar suara retak. Cermin besar di depannya tiba-tiba pecah, retakan membentuk pola seperti sarang laba-laba. Tidak ada benda yang menyentuhnya, dan tidak ada gempa yang dirasakan. Anna mundur ketakutan, jantungnya berdetak kencang. Dia menghapus keringat dingin di dahinya dan berkata pada dirinya sendiri, "Ini cuma kebetulan, pasti cuma kebetulan." Tapi jauh di lubuk hatinya, Anna mulai merasa ada yang salah dengan rumah ini. Malam ketiga adalah yang paling mencekam. Setelah makan malam yang sederhana, Anna mencoba menonton televisi di ruang tamu untuk mengalihkan pikirannya. Namun, suara aneh dari atas mulai terdengar, langkah kaki yang berat dan lambat, bergerak dari satu sisi rumah ke sisi lainnya. Anna berhenti menonton. Ia menajamkan telinga. Langkah kaki itu terdengar semakin keras, seolah-olah ada seseorang yang berjalan di lantai atas. Masalahnya, dia tahu bahwa dia satu-satunya penghuni rumah itu. Anna mengambil keberanian untuk memeriksa. Dengan senter kecil di tangan, ia menaiki tangga yang berderit di setiap langkah. Setiap langkahnya terasa semakin berat, seolah-olah rumah itu tidak menginginkan kehadirannya di lantai atas. Ketika ia tiba di atas, ia memeriksa kamar-kamar satu persatu. Semuanya kosong, tidak ada apa-apa selain perabotan tua yang penuh debu. Tapi langkah itu terus terdengar, kali ini berasal dari belakangnya. Anna berbalik dengan cepat, tapi tidak ada apa-apa di sana. Dengan napas terengah-engah, ia kembali ke kamarnya, mengunci pintu, dan menyalakan semua lampu. Namun, saat malam semakin larut, suara itu kembali terdengar. Kali ini, langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Anna duduk di tempat tidur, memegangi selimutnya dengan erat, berharap semuanya hanya mimpi buruk.
Tapi saat gagang pintu kamarnya perlahan bergerak, ia sadar bahwa ada sesuatu yang nyata di rumah ini. Malam itu, Ana tidur lebih cepat dari biasanya. Udara di rumah tua itu dingin menusuk, dan suara-suara aneh dari dindingnya seperti melodi gelap yang berulang setiap malam. Namun, Ana terlalu lelah untuk peduli. Dia terbangun dengan napas terengah-engah. Ruangan gelap gulita kecuali sinar bulan yang masuk melalui celah tirai tua. Semula ia tidak menyadari apa yang membangunkannya, tetapi suara itu datang lagi, gesekan pelan, seperti sesuatu yang menyeret dirinya di bawah tempat tidur. Ana mencoba menenangkan diri. Pasti tikus, pikirnya, mencoba meyakinkan diri. Namun, gesekan itu berubah menjadi erangan panjang, menyeramkan, dan tidak wajar. Suara itu seperti seseorang yang kehabisan napas namun memaksa dirinya untuk mengerang. Dengan hati-hati, Ana menundukkan tubuhnya, menyingkap ujung selimut yang menjuntai, dan merunduk untuk melihat ke bawah tempat tidur. Dalam gelapnya ruang di bawah tempat tidur, ia melihat tangan berkulit pucat menjuntai keluar. Urat-urat biru menonjol di sepanjang tangan itu, dengan kuku panjang dan kotor yang menyerupai cakar. Tangan itu mencengkeram kaki tempat tidur dengan kekuatan yang tampak tidak manusiawi. Ana membeku, tubuhnya terasa seperti membatu. Mata dan pikirannya berteriak agar ia bergerak, tetapi rasa takut menancapkan dirinya di tempat. Tangan itu perlahan bergerak, jari-jarinya melingkari kayu tempat tidur lebih erat, mencakar kayu hingga mengeluarkan bunyi mencicit yang memekakkan telinga. Dengan napas tercekat, Ana akhirnya meloncat mundur dan mencoba menarik kaki tempat tidur, berharap menjauhkannya dari makhluk itu. Namun, seolah-olah tangan itu tidak hanya mencengkeram kayu, tetapi seluruh rumah, ia tidak bisa menggerakkan tempat tidur itu sedikitpun. Tangan itu tiba-tiba bergerak cepat, menjulur lebih panjang hingga meraih kaki Ana. Cengkeraman itu dingin, seolah-olah kematian sendiri menyentuh kulitnya. Ana menjerit dan mencoba menarik kakinya, tetapi kuku-kuku panjang itu mencakar kulitnya, meninggalkan bekas luka merah yang menganga. "Lepaskan!" teriaknya dengan panik, tetapi suaranya hanya bergema di dalam ruangan kosong itu. Tangan itu menarik dengan kekuatan besar, membuat tubuh Ana terseret ke lantai. Tempat tidur itu berderak keras sebelum terbalik, menjebak Ana di bawahnya. Namun, kengerian belum selesai. Di bawah tempat tidur, gelap itu bukanlah kegelapan biasa. Rasanya seperti dunia lain, dingin, basah, dan berbau busuk, seperti tanah kuburan yang lama tak terganggu. Ana melihat sepasang mata merah menyala di kegelapan, menatapnya dengan intensitas yang membakar. Suara erangan panjang berubah menjadi tawa rendah, serak, dan tidak manusiawi. Sebuah wajah muncul dari kegelapan, pucat dengan kulit yang robek di beberapa tempat, menampilkan daging busuk di bawahnya. Mulutnya yang dipenuhi gigi tajam terbuka lebar, seperti mempersiapkan dirinya untuk menyantap Ana. Ana mencoba melawan, menendang dan meronta, tetapi cengkeraman tangan itu terlalu kuat. Dengan satu tarikan keras, tubuhnya ditarik sepenuhnya ke dalam kegelapan di bawah tempat tidur. Jeritannya menggema, lalu tiba-tiba terputus, seolah-olah suara itu sendiri telah direnggut dari tubuhnya. Ketika pagi tiba, rumah itu kembali sunyi. Hanya sisa-sisa kasur yang tergeletak di lantai, bersama bekas kuku yang tercakar di kayu. Tidak ada tanda-tanda Ana, tidak ada darah, tidak ada jejak perlawanan, hanya keheningan yang lebih berat dari sebelumnya. Penduduk sekitar yang melihat rumah itu pagi itu tidak tahu apa yang terjadi. Bagi mereka, rumah itu telah kembali ke sifat aslinya, angker, gelap, dan menunggu korban berikutnya. Kabar tentang Ana, penghuni baru rumah tua itu, mulai menyebar di antara warga sekitar. Sudah 3 hari mereka tidak melihatnya keluar rumah. Tidak ada lampu yang menyala di malam hari, dan suasana di rumah itu semakin mencekam. Pak Surya, tetangga yang paling dekat dengan rumah tersebut, merasa ada sesuatu yang salah. Ia memutuskan untuk memeriksa bersama 2 tetangga lainnya, Bu Ratih dan Mas Arman. "Dia kan baru pindah, masa sudah pergi tanpa kabar?" tanya Bu Ratih, gelisah. "Mungkin saja ada apa-apa. Rumah itu memang tidak beres sejak dulu," sahut Mas Arman. Pak Surya mengetuk pintu depan beberapa kali. "Ana, kamu di dalam, ini tetanggamu, Pak Surya." Tidak ada jawaban. Dia mencoba mengetuk lebih keras, tetapi tetap sunyi. Ketiganya akhirnya sepakat untuk mendobrak pintu. Dengan beberapa hentakan keras, pintu kayu itu terbuka, mengeluarkan bunyi berderak yang menusuk telinga. Begitu mereka masuk, bau busuk yang menyengat langsung menyerang hidung mereka. "Ya Tuhan,
Apa ini? Bu Rati menutup mulut dan hidungnya dengan syal. Mereka menyusuri ruang tamu, tetapi tidak menemukan siapapun. Barang-barang Ana masih ada di sana, tertata rapi, tetapi seolah-olah tidak tersentuh selama berhari-hari. Pak Surya memimpin mereka menuju kamar Ana, mengikuti bau busuk yang semakin pekat. Ketika pintu kamar itu terbuka, pemandangan mengerikan menyambut mereka. Di tengah kamar, kerangka tempat tidur terbalik dengan kasur yang koyak di atasnya. Tidak ada darah, tidak ada jejak perlawanan, hanya kesunyian yang mengerikan. Bau busuk itu berasal dari kamar tersebut, meskipun tidak ada sumber yang jelas. "Di mana dia?" tanya Mas Arman, suaranya gemetar. Namun yang paling mengerikan adalah dinding kamar. Di atas dinding itu, tertulis dengan darah merah segar, "Aku kembali." Tulisan itu seperti mencemooh mereka, menegaskan bahwa sesuatu yang lebih besar dari sekadar manusia tinggal di rumah itu. Bu Rati mundur dengan tangan gemetar. "Ini bukan kerja manusia, ini sesuatu yang lain." Pak Surya mencoba tetap tenang, tetapi matanya terus terpaku pada tulisan itu. Siapa yang kembali? Apa maksudnya ini? Mereka memanggil polisi, tetapi penyelidikan tidak memberikan jawaban. Tidak ada tanda-tanda Ana, tidak ada sidik jari lain selain miliknya sendiri, dan darah yang digunakan untuk menulis di dinding ternyata bukan darah manusia. Penduduk sekitar semakin yakin bahwa rumah itu memang terkutuk. Bau busuk itu tidak pernah hilang meskipun kamar sudah dibersihkan berkali-kali. Tulisan di dinding pun tetap muncul kembali setiap kali dihapus, seolah-olah mengklaim ruang itu sebagai milik sesuatu yang tidak terlihat. Setelah kejadian itu, rumah tua itu kembali ditinggalkan, dibiarkan membusuk bersama rahasia kelamnya. Penduduk desa menambahkan kisah Ana ke dalam legenda rumah tersebut, sebuah peringatan bagi siapa saja yang berani menginjakan kaki di sana. Dan setiap malam, di sekitar pukul 3 pagi, beberapa warga mengaku mendengar suara langkah berat dan tawa serak yang berasal dari rumah itu, membawa bisikan mengerikan, "Aku kembali."